Kami menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa bagi kami. Tidak ada Allah lain dalam hati kami Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau yang kami kasihi. Hanya kepadamu kami mengabdi Tuhan. Tuhan, kami pastikan penglihatan kami adalah penglihatan tunggal. Kami tidak akan melihat yang berganda lagi ya Tuhan. Kami tidak akan mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, tapi kami hanya mengabdi hanya kepada Allah. Tuhan, hanya Engkau Allah kami, hanya Engkau Tuhan kami yang hidup, hanya Engkau yang kami cintai, hanya kepadamu kami mengabdi ya Tuhan. Tidak ada Allah lain yang kepadanya kami mengabdi, hanya Engkau Tuhan. Mamon bukan Allah kami tidak akan pernah bergantung kepada Mamon Tuhan. Engkaulah Allah kami bergantung kepadamu Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Allah dan bukan hamba-hamba Mamon ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bekerja dalam hidup kami Tuhan. Tolong kami untuk hidup berdasarkan hayat ilahi yang telah Engkau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami tidak hidup berdasarkan hayat alamiah kami lagi Tuhan, sehingga kami bisa hidup dalam kerajaan Allah sebagai umat kerajaan-Mu yang melakukan semua hukum kerajaan Allah yang tepat. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini kami kembali mau bersekutu di dalam firman Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkaulah terang Tuhan. Tuhan, berikan kami terang-Mu Tuhan. Hanya terang-Mu yang membuat kami insaf akan semua kesalahan kami, membuat kami sadar Tuhan akan dosa, kebenaran dan penghakiman Tuhan. Dan hari ini Tuhan, bekerjalah di antara kami, curahkan roh hikmat dan pewahyuan-Mu Tuhan, agar kami bisa melihat terang-Mu Tuhan. Semua pekerjaan iblis Engkau hancurkan Tuhan. Pekerjaan iblis yang menghalangi kami untuk melihat terang, pekerjaan iblis yang menutup mata kami untuk melihat Engkau Tuhan, untuk melihat kebenaran firman Tuhan, biarlah semua dihancurkan Tuhan. Semua benteng-benteng keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah diruntuhkan oleh kuasa Tuhan. Kami berserah dalam tangan Tuhan, dan berkati persekutuan kami di dalam firman Tuhan. Pakai kami semua untuk berbicara bagi Allah, sehingga suplai hayat-Mu melimpah dalam hidup kami sepanjang persekutuan firman ini. Kami menyerahkan persekutuan dalam firman ini dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang telah menebus hidup kami, Tuhan kami yang kami cintai, yang kepadanya kami mengabdi. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap bersekutu di dalam firman, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara boleh duduk. Haleluya. Karena hari ini beberapa orang tidak hadir karena pulang kampung. Bukan pulang kampung sih, mengunjungi kampung orang lain, kira-kira seperti itu. Jadi saudara, kalau yang di depan-depan boleh maju ke depan sedikit supaya kita lebih berkumpul, supaya lebih hangat begitu. Saya mau melanjutkan apa yang telah kita bicarakan pada waktu-waktu yang lalu. Mungkin saya ingatkan kembali, dari akhir tahun yang lalu kita sudah membahas kitab Matius secara khusus. Kitab Matius adalah kitab yang mewahyukan Yesus Kristus sebagai Raja. Amin saudara. Jadi ini adalah sebuah kitab kerajaan. Kita harus pahami itu dengan sungguh-sungguh. Ya saudara, kita mungkin akan terus membahas kitab Matius sampai pada akhir kitab Matius ini. Jadi tujuan saya adalah minimal saudara memahami satu kitab dari Alkitab. Ya, kalau nggak bisa memahami semua, minimal saudara memahami kitab Matius. Karena dengan sudah memahami kitab Matius, saudara akan benar-benar terinspirasi untuk memahami kitab-kitab yang lainnya. Ya saudara, kalau sudah memahami kitab Matius, mungkin kita akan belajar dari kitab Yohanes. Itu juga salah satu kitab yang paling penting dalam Alkitab kita. Ya saudara-saudara, mungkin saya mau mereview lagi dari Matius supaya saudara benar-benar memahami, menguasai garis besar Matius. Saudara ingat, kita sudah membahas dari pasal 1, mulai ayat 1 sampai ayat 17, itu tentang apa? Tentang apa saudara? Yang awal-awal kan masa saudara lupa, tentang silsilah. Silsilah Yesus Kristus, mulai ayat 1 sampai ayat 17.
Mulai ayat 18 sampai ayat 25 dari pasal 1 itu kisah tentang kelahiran Tuhan Yesus, di mana Yusuf dikunjungi oleh malaikat Tuhan di dalam mimpi. Ya, pasal 2 masih bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Pasal 3 mulai membicarakan tentang munculnya Yohanes Pembaptis, pelayanan Yohanes Pembaptis. Sudah ingat itu? Ini kita sudah lewati semua loh saudara. Jangan yang sudah lewat dilupakan semua, maksudnya gitu. Jangan kayak anak sekolah sekarang setelah ujian lupakan semua. Ya, jadi saya review lagi supaya sudah ingat semua. Pasal 3 mulai muncul Yohanes Pembaptis untuk merintis jalan bagi kedatangan Yesus. Lalu pasal 3 bagian yang terakhir, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, betul? Ya, masuk pasal 4 itu adalah Yesus dicobai pada ayat-ayat awalnya, ayat 1 sampai ayat 11, dan ayat-ayat berikutnya, bagian berikutnya dari pasal 4 adalah Yesus memulai pelayanannya, betul? Nah, pasal 5 sampai pasal 7 ini adalah pengumuman konstitusi kerajaan. Jadi setelah sang raja memulai pelayanannya, tujuan dari pelayanannya adalah untuk merintis kerajaan sorga di bumi ini. Untuk membangun kerajaan sorga di bumi ini. Kerajaan yang baru, yang berlawanan dengan kerajaan dunia ini. Itu sebabnya dia datang untuk merintis kerajaan sorga. Dan saudara-saudara, di dalam pasal 5 sampai pasal 7, yang selama ini kita kenal dengan istilah khotbah di bukit, pasal 5 sampai pasal 7, ini adalah pengumuman konstitusi kerajaan. Jadi sang raja sedang mempromosikan kerajaan yang baru di bawah kolong langit ini, yaitu kerajaan sorga, dan dia mulai mengumumkan konstitusi kerajaan sorga. Pasal 5 sampai pasal 7. Kita sudah membahas pasal 5, dan sekarang kita ada pada pasal 6 bagian yang terakhir. Oke, reviewnya sudah jelas semua. Dan pasal 6 bagian yang terakhir, atau pasal 6, saudara-saudara, itu bicara tentang bagaimana umat kerajaan memperlakukan harta. Bagaimana cara umat kerajaan dalam hukum kerajaan ini berinteraksi dengan harta, ya, dengan mamon. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kata Tuhan Yesus. Engkau harus pilih salah satu. Engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Engkau harus pilih mau mengabdi kepada Allah atau kepada mamon. Di bagian pertama, ingat kita bagi 3 bagian. Di bagian pertama, bagaimana kita harus mengumpulkan harta di sorga, bukan di bumi. Umat kerajaan mengumpulkan hartanya di sorga, bukan di bumi. Bisa bilang amin? Apakah amin pulang kampung juga? Ya saudara, jadi bagian pertama Tuhan mengatakan kalau mau kumpulkan harta, jangan kumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan mencuri dan membongkarnya. Kalau mau kumpulkan harta di sorga. Jadi pastikan kita semua adalah orang-orang yang sudah lahir kembali. Betul? Semua sudah lahir kembali? Berarti saudara adalah umat kerajaan yang telah menerima benih hayat ilahi. Benih kehidupan Allah di dalam diri saudara. Itu sebabnya saudara adalah umat kerajaan. Umat kerajaan harus hidup berdasarkan konstitusi kerajaan sorga, bukan lagi berdasarkan konstitusi dari dunia ini. Setuju? Amin? Ya. Jadi kalau mau kumpulkan harta sebagai umat kerajaan, kumpulkan harta di sorga. Ketika kita memberi kepada orang miskin, ketika kita memberi kepada orang-orang kudus yang berkekurangan, ketika kita memberi kepada hamba-hamba Tuhan, ketika kita memberi untuk rumah Tuhan, itu semua adalah item-item, poin-poin untuk mengumpulkan harta di sorga. Dengan demikian kita bisa mengumpulkan harta di sorga. Lalu pada bagian berikutnya di Matius pasal 6 bicara tentang penglihatan, saudara-saudara. Apa hubungannya penglihatan dengan harta? Ternyata saudara-saudara kita harus memiliki penglihatan tunggal, single vision, ya saudara-saudara. Kita harus memiliki penglihatan tunggal. Karena memang penglihatan harus tunggal. Kalau penglihatan berganda, maka semua yang kita lihat akan blur. Ketika kita melihat Allah, pastikan kita hanya melihat tunggal, yaitu Allah saja, bukan Allah dan mamon. Kenapa banyak orang Kristen samar tentang Allah, tidak bisa mengenal Allah secara tepat, tidak bisa mengenal kehendak Allah, karena pandangan mereka blur, pandangan mereka berganda. Mereka seringkali nggak memiliki pandangan tunggal, hanya tertuju kepada Allah, tapi mereka memandang Allah, tapi juga memandang mamon. Bersandar kepada Allah, tapi juga bersandar kepada mamon. Nah, ketika bicara tentang penglihatan atau mata adalah pelita tubuh,
Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Maka Tuhan sebetulnya sedang berbicara, kalau engkau tidak mau dipengaruhi harta, engkau harus menyembah hanya kepada Allah. Dan kalau menyembah kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah, maka penglihatanmu akan tunggal, tidak blur, tidak berganda. Ya, kalau kita melihat satu objek secara tunggal, maka semuanya akan terang, akan jelas. Tapi kalau kita mau melihat beberapa objek sekaligus dengan mata kita, maka semuanya jadi samar, nggak ada yang jelas. Jadi Tuhan berkata, kita harus memiliki penglihatan tunggal. Itu penglihatan yang baik, penglihatan yang mendatangkan terang. Kalau kita matanya hanya tertuju kepada Allah, maka kita akan mengenal Allah, kita akan melihat Allah secara jelas, saudara-saudara. Dan ketika Tuhan berikan terang, terang itu juga akan jelas buat kita. Amin. Dan sekarang kita tiba pada bagian yang ketiga tentang jangan khawatir, saudara-saudara. Salah satu ciri kalau kita ini bukan hamba mamon adalah kita tidak khawatir tentang semua kebutuhan kita, tentang semua pemenuhan kebutuhan kita, saudara-saudara. Kita sudah belajar bahwa ciri dari hayat alamiah kita ini, hayat insani kita adalah khawatir dan malas. Jadi semua manusia pada dasarnya malas dan khawatir. Kita sudah cek, kita sudah tes. Semua orang bekerja. Kenapa semua orang bekerja? Karena khawatir. Kalau seandainya saja semua orang tidak khawatir, semua akan memilih di rumah dan tidak bekerja. Semua akan lebih memilih main game daripada bekerja. Betul? Yang nggak usah dijawab nggak apa-apa. Yang bagian itu nggak usah dijawab. Tapi kalau seandainya semua kita dijamin hidupnya, katakanlah ada yang menjamin kita untuk menyuplai semua kebutuhan kita, maka kita akan lebih memilih tidak bekerja, saudara. Ya, karena pada dasarnya hayat alamiah kita ini penuh dengan kekhawatiran dan malas. Tapi hayat ilahi berbeda dengan hayat alamiah kita. Hayat ilahi yang Tuhan berikan ketika kita lahir kembali itu berbeda dengan hayat alamiah kita. Itu sebabnya saudara-saudara, hayat ilahi itu tidak mengenal istilah khawatir. Karena Allah tidak pernah khawatir. Ada yang pernah tahu kalau Allah pernah khawatir? Enggak pernah, saudara. Sekalipun Allah begitu sibuk dengan semua pekerjaannya, sekalipun setiap hari semua orang Kristen membawa masalahnya kepada Allah, tapi Allah tetap tenang, Allah tidak pernah khawatir. Karena hayat Allah tidak pernah khawatir. Bagi Allah, kekhawatiran itu sebuah istilah asing, sebuah istilah yang tidak dikenal. Nah, kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, hidup dalam hukum kerajaan Allah berdasarkan hayat Allah, maka seharusnya kita semua juga bebas dari kekhawatiran. Pak, apa benar kita bisa bebas dari kekhawatiran? Kalau saudara hidup berdasarkan hayat Allah, saudara nggak bisa khawatir. Itu istilah asing bagi hayat Allah. Itu sebabnya hari ini saya akan memberikan dari firman Tuhan beberapa alasan untuk tidak khawatir. Tuhan Yesus memberikan beberapa alasan untuk tidak khawatir yang sebetulnya ini adalah sebuah logika. Dan saya memberikan istilah logika ilahi atau logika hayat ilahi. Jadi sebetulnya setiap hayat itu punya logikanya masing-masing, saudara. Cara berpikirnya. Hayat ilahi punya cara pikir sendiri. Hayat insani kita, alamiah kita punya cara pikir sendiri. Permasalahannya di dalam diri kita ada hayat alamiah, tapi juga ada hayat ilahi, betul? Di dalam jiwa kita ada hayat alamiah kita, manusia lama kita, di mana kita biasa hidup. Tetapi ketika kita lahir baru, hayat ilahi masuk ke dalam roh kita. Ketika roh pemberi hayat itu masuk ke dalam roh kita, memberikan hayat di dalam roh kita, maka di dalam kita ada hayat ilahi. Jadi dalam jiwa kita ada hayat alamiah, di dalam roh kita ada hayat ilahi. Makanya Alkitab berkata kita harus hidup menurut roh, hidup di dalam roh. Maksudnya hidup berdasarkan hayat ilahi, karena hayat ilahi ada di dalam roh kita. Dan hayat ilahi itu adalah Kristus sendiri, saudara-saudara. Ya, nah itu sebabnya ini adalah pilihan. Seperti ketika di Taman Eden, Adam diperhadapkan pada dua pilihan. Mau makan dari pohon pengetahuan atau dari pohon hayat, pohon kehidupan. Ya saudara,
Tapi sayang waktu itu manusia memilih makan dari pohon pengetahuan. Nah sekarang setelah kita diselamatkan, kita berada pada posisi awal di Taman Eden, di mana setiap hari kita juga diperhadapkan pada dua pilihan antara pohon pengetahuan yang ada dalam jiwa kita atau pohon kehidupan, pohon hayat yang ada di dalam roh kita. Kita mau hidup berdasarkan pohon pengetahuan atau pohon hayat di dalam roh kita. Alkitab menganjurkan kita untuk hidup di dalam roh, hidup menurut roh. Karena ketika kita hidup menurut jiwa kita, kita sedang hidup menurut daging atau hidup di dalam daging. Nah, hayat alamiah punya logika berpikirnya sendiri. Hayat ilahi juga punya logika berpikirnya sendiri. Dan memang begitu, logika berpikir dari hayat alamiah kita dengan logika berpikir dari hayat ilahi di dalam roh kita, ini seringkali tabrakan, crash, seringkali bertentangan. Dan itu sebabnya keputusan kita mau hidup berdasarkan hayat ilahi atau hayat alamiah itu sangat menentukan. Dalam hal kekhawatiran sama, secara alamiah semua orang logika berpikirnya adalah mana mungkin kita tidak khawatir. Itu logika alamiah. Betul nggak saudara? Kalau kita bilang jangan khawatir, mana mungkin? Bahkan ada banyak hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan yang berkhotbah juga bilang, ya kita manusia, khawatir biasa. Nah ini sebetulnya logika berpikir alamiah. Manusia alamiah kita. Kita tidak mungkin tidak khawatir, karena kita ini manusia biasa, masih terdiri dari darah dan daging, masih menghadapi berbagai kebutuhan, ya kita layak khawatir, kita wajar kalau khawatir. Tapi kalau saudara berpindah ke dalam roh, di dalam hayat ilahi, tidak wajar kalau orang, tidak wajar kalau anak Allah khawatir. Halo? Mau tanya, wajar nggak kalau Allah itu khawatir? Bisa jawab lebih kencang lagi? Karena saudara jumlahnya nggak terlalu banyak hari ini, jadi suaranya harus lebih keras. Ini nggak masuk dalam rekaman pasti ini suaranya. Wajar nggak kalau Allah itu khawatir? Tidak. Lalu saya tanya lagi, wajar nggak kalau anak Allah itu khawatir? Tidak. Tapi kalau saudara logika berpikirnya masih ada di dalam alam yang alamiah, ketika kita berkata tidak wajar kalau anak Allah khawatir, akan ada pertentangan dalam pikiran saudara. Karena logika alamiah saudara menentang logika ilahi. Bertentangan. Nah hari ini saya mau sampaikan tentang logika ilahi, bagaimana kita tidak perlu khawatir, dan kita tidak harus khawatir. Dan kita tidak boleh khawatir. Ini logika ilahinya. Ini logika berpikir secara ilahinya. Dan nanti perhatikan, sepanjang saya menyampaikan firman, kalau ada banyak pertentangan dalam pikiran saudara, itu menunjukkan saudara masih banyak hidup di dalam hayat alamiah saudara, sehingga logika berpikir dari hayat alamiah saudara muncul menentang logika ilahi. Semua paham? Bisa kita lanjutkan? Oke, nanti setelah khotbah selesai kita akan bersekutu kembali dan saudara boleh bicara di situ. Oke. Yang pertama, kenapa kita tidak boleh khawatir, kenapa kita tidak perlu khawatir, dan kenapa kita tidak harus khawatir adalah Tuhan Yesus berkata, karena hidup itu lebih penting dari makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pasal 6 ayat 25 berkata seperti ini. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi menurut Tuhan kita nggak perlu khawatir, karena hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Logika berpikirnya seperti ini saudara-saudara. Siapa yang memberikan hidup kepada kita? Tuhan. Siapa yang memberikan tubuh kepada kita?
Tuhan. Oke. Hidup dan makanan lebih penting mana? Hidup. Kenapa? Karena hidup yang utama, makanan itu penunjang hidup. Kan gitu saudara. Kita semua makan untuk hidup kan? Jangan dibalik, bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Bukan hidup untuk makan. Kalau suruh hidup untuk makan nanti akan overdosis. Makanan adalah penunjang hidup. Hidup adalah yang utama. Kalau Tuhan memberikan yang utamanya, masa penunjangnya tidak diberikan? Mustahil. Kalau hidupnya diberikan, masa penunjang untuk hidupnya tidak diberikan oleh Tuhan? Mustahil. Allah kita tidak mungkin seperti itu. Kalau yang paling penting dia berikan, penunjangnya pasti dia berikan. Dia berikan tubuh kepada kita, pakaian itu penunjang tubuh, betul? Karena pakaian untuk menutupi tubuh. Bahkan sebetulnya kalau manusia pertama tidak jatuh ke dalam dosa, kita tidak perlu pakaian. Loh, Adam nggak perlu pakaian, saudara. Adam dan Hawa tidak perlu pakaian. Karena mereka tidak malu telanjang. Buat mereka nggak tahu kalau mereka telanjang. Dosa lah yang memberitahu mereka kalau mereka telanjang. Jadi malu, khawatir dan malu itu salah satu produk dari dosa. Bukan salah satu, salah dua lah. Khawatir dan malu itu adalah hasil dari dosa. Kenapa kita bisa khawatir? Karena dosa. Kalau manusia pertama tidak jatuh ke dalam dosa, kita tidak akan pernah khawatir. Kenapa kita malu? Kalau manusia pertama tidak jatuh ke dalam dosa, kita tidak punya rasa malu. Dalam konotasi positif. Seringkali rasa malu kita yang membuat kita jadi aneh, yang membuat kita jadi tertekan. Ada banyak hal yang kita lakukan karena kita merasa malu. Kalau seandainya kita tidak punya rasa malu, kita tidak akan melakukan hal yang negatif itu atau hal itu. Misalnya, suruh tahu, banyak orang menikah itu karena rasa malu. Ya. Kenapa menikah? Malu ditanyain terus. Setiap kali ketemu tante, om, siapa lagi? Uwa, kakek, nenek ditanyain terus. Kapan merit? Kapan merit? Kapan nikah? Apalagi setiap kali saya datang kondangan, ditanyain terus. Mana istrimu? Belum ada. Kapan merit? Kapan nikah? Kita jadi malu karena ditanyain. Akhirnya kita merit. Padahal belum siap untuk merit, saudara-saudara. Jadi banyak orang melakukan sesuatu karena malu. Dan akhirnya mereka dirugikan karena melakukan sesuatu karena malu. Ya saudara-saudara. Ya sudahlah, lupakan rasa malu itu, kita lanjutkan tentang khawatir. Jadi saudara-saudara, pakaian adalah penunjang tubuh, makanan adalah penunjang hidup. Kalau Tuhan sudah berikan hidup dan tubuh, mustahil Tuhan tidak berikan makanan dan pakaian. Itu logika berpikirnya. Siapapun yang mengenal Allah akan tahu sifat Allah. Kalau dia memberikan hidupnya, nggak mungkin dia tidak memberikan makanannya untuk hidup. Kalau dia sudah memberikan tubuhnya, nggak mungkin dia tidak memberikan pakaiannya untuk menutupi tubuh. Kalau yang utama dia berikan, dia pasti menyuplai. Ya saudara, bahkan ketika kita disuruh pergi memberitakan Injil, ada janji penyertaan Tuhan. Jadi saudara, setiap kali Tuhan memberikan perintah atau memberikan sesuatu, selalu ada penunjang yang diberikan. Kalau Tuhan berikan visi, maka Tuhan akan memberikan provisi, istilahnya gitu saudara, yang lebih gampangnya. Kalau Tuhan berikan vision, maka Tuhan akan memberikan provisionnya. Jadi yang utama sudah diberikan, penunjangnya tidak mungkin tidak diberikan. Kalau saudara hidup dalam hayat ilahi, saudara akan mengenal Allah dengan sifatnya itu, dan logika berpikir saudara akan terbangun seperti ini. Kalau aku sudah diberikan hidup, mustahil Tuhan tidak memberikan makanan untuk aku hidup. Kalau Tuhan sudah memberikan tubuh kepadaku, mustahil Tuhan tidak memberikan pakaian untuk menutupi tubuhku.
Makanan adalah penunjang hidup. Pakaian adalah penunjang tubuh. Permasalahannya sekarang adalah makanan sudah berkembang tidak lagi jadi penunjang hidup. Tapi jadi apa saudara? Gaya hidup. Apalagi? Pemuas nafsu atau penunjang kenikmatan dan sebagainya. Nah, disitulah mulai menimbulkan masalah. Kalau untuk makan cuma untuk hidup, nggak mungkin Tuhan tidak berikan. Kan kalau namanya makan untuk hidup, nggak perlu makanan yang enak-enak kan ya saudara ya. Yang penting bisa hidup kan. Makan nasi pakai tempe juga hidup kan. Kalau orang Indonesia kan yang penting ada nasinya. Oh, pakai sambal oke lah. Kerupuk lah oke. Kalau nggak ada kerupuk dan nggak ada sambal, pakai garam juga oke. Nasi asin itu bisa dimakan juga saudara. Kalau nasi tawar kan nggak enak. Kalau nasi asin lumayan enak. Saya dulu pernah makan nasi digaramin. Saudara-saudara. Jadi penunjang untuk hidup pasti diberikan. Logika ilahi ini akan muncul dalam diri kita kalau kita hidup berdasarkan hayat ilahi. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk kita khawatir. Saudara-saudara yang suka khawatir, aduh besok makan apa? Tenang, besok saudara pasti masih makan nasi. Tapi saya nggak punya uang untuk membeli nasi. Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu. Tuhan akan memberikan makanan sehari cukup untuk sehari. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan akan memberikan makanan saudara yang secukupnya untuk hari ini. Jadi kalau saudara makan untuk hidup, Tuhan akan memberikan makanan. Kalau hanya untuk menutupi tubuhmu, Tuhan akan memberikan pakaian. Bahkan Tuhan akan mendandani saudara. Karena contohnya adalah bunga bakung di lembah. Ya saudara, lihat bunga bakung di lembah. Nggak bekerja, tapi didandani Allah sebegitu rupanya. Ya saudara. Jadi Tuhan juga akan mendandani kita, akan memenuhi kebutuhan kita. Karena yang utama, yang penting sudah diberikan. Apalagi cuma penunjangnya, pasti Tuhan berikan. Nah ini logika berpikir orang yang hidup di dalam hayat ilahi. Seringkali logika berpikir ini juga bisa dibawa kepada aspek-aspek lainnya, saudara-saudara. Ya, logika berpikir ini bisa muncul saat-saat tertentu di mana kita membutuhkannya. Ketika kita hidup berdasarkan hayat ilahi, logika berpikir ini juga bisa dimunculkan. Kalau ininya yang utama sudah Tuhan berikan, masa penunjangnya Tuhan tidak berikan, itu akan muncul saat-saat saudara membutuhkannya. Oke? Saya tidak mau berlama-lama di situ, kita langsung kepada poin yang kedua, mengapa kita tidak harus khawatir. Tuhan berkata, kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena kekhawatiran tidak memperpanjang umur kita. Kekhawatiran malah memperpendeknya. Kekhawatiran tidak memperpanjang umur kita, malah memperpendeknya. Ayat 27 berkata, pasal 6, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ketika kita khawatir, kita tidak bisa menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita. Terjemahan lain menerjemahkan, kita tidak dapat menambahkan satu hari saja atau 1 jam saja pada umur hidup kita. Jadi kekhawatiran itu tidak bisa memperpanjang umur kita, malah lebih cenderung memperpendek umur kita. Logika berpikirnya kan kayak gini, semua orang mau panjang umur kan ya? Oh iyanya sigap gitu ya saudara. Itu sebabnya setiap kali ulang tahun kan kita nyanyi, panjang umurnya, gitu kan. Kan nggak ada orang ulang tahun dinyanyi nih, pendek umurnya, kan nggak ada ya saudara ya. Semua orang mau panjang umurnya.
Di sini siapa yang mau panjang umurnya? Atau saya nanya terbalik, ada nggak yang mau pendek umurnya? Angkat tangan. Jangan salah angkat tangan ya saudara. Kalau saudara mau pendek umurnya, gampang, khawatir tiap hari pendek umur. Tapi kalau saudara mau panjang umur ya jangan khawatir. Nggak perlu khawatir. Bahkan sebetulnya kekhawatiran bukan cuma nggak bisa memperpanjang umur kita, kekhawatiran nggak menambah apa-apa dalam hidup kita. Mau tanya, siapa di sini yang karena kekhawatirannya dapat pertolongan? Nggak ada kan ya saudara ya? Kalau saudara doa oke lah datang pertolongan kan. Tapi kalau saudara cuma khawatir-khawatir kan nggak mungkin dapat pertolongan. Lalu saudara sebarkan semua kekhawatiran saudara. Apalagi sekarang ada sosmed kan. Wah, kalau khawatir curhatnya di sosmed. Gimana nih besok makan apa? Jadi semua orang tahu, wah ini orang nggak ada makanan buat besok. Itu saudara. Ada yang kirimin makanan nggak? Mungkin awal-awal ada, tapi kalau setiap hari saudara sharing begitu, orang akan bosan. Dan orang tidak akan kirim makanan lagi. Sebetulnya kekhawatiran tidak menolong kita sama sekali. Kekhawatiran menyusahkan kita. Kalau saudara ada di dalam alam alamiah, logika berpikir saudara, itu khawatir itu seperti orang merokok saudara. Orang kecanduan merokok, mau tanya, rokok itu enak atau enggak? Enggak, ini pasti orang yang tidak merokok kan? Tapi bagi orang yang merokok, mau tanya, orang merokok tahu nggak kalau merokok itu merusak kesehatan? Tapi kok mereka masih merokok? Padahal saya agak bingung juga kalau nonton iklan rokok. Iklannya bagus, tapi peringatannya jelek. Peringatan, hati-hati. Merokok bisa menyebabkan kanker. Waduh, apalagi tuh peringatannya. Merusak jantung, janin. Dan itu iklan rokok rata-rata bagus, iklan rokok peringatannya yang mengerikan saudara. Padahal iklannya, kan semua iklan nggak ada yang punya peringatan maut mengerikan seperti itu ya. Cuma iklan rokok yang punya peringatan seperti itu, tapi kok tetap diiklankan dengan peringatan seperti itu. Kalau saya tidak tahu bahwa di Indonesia memang dilarang menyebarkan iklan rokok seperti itu, jadi harus ditambah peringatan itu. Kalau saya tidak tahu peraturan itu, saya akan aneh dengan orang yang mengiklankan, kok iklan ada peringatan kayak gininya, mana orang mau beli. Kalau suruh pasang iklan ada peringatan itu, nggak ada orang mau beli. Tapi anehnya, iklan rokok ada peringatan itu, tetap banyak orang yang mau beli. Kenapa? Mereka tahu itu merusak hidup mereka. Tapi mereka tetap merokok. Kenapa? Karena bagi mereka, merokok itu enak. Itu sebetulnya merokok itu mengentertain stresnya mereka. Karena kalau ditanya, kenapa bagi kamu merokok enak? Ya kita bisa melupakan masalah kita katanya. Jadi saudara kalau mau melupakan masalah, saudara lihat asap rokok, akan lupa masalahnya saudara. Padahal tidak. Jadi orang khawatir itu seperti orang merokok, dia tahu khawatir tidak menguntungkan dia tahu khawatir tidak akan menolong dia, bahkan bisa merusak hidupnya, tapi dia tetap lakukan, karena waktu khawatir itu dia rasanya nge-fly. Khususnya bagi orang-orang yang suka mengasihani diri sendiri. Oh Tuhan, gimana Tuhan? Kenapa Engkau tidak memberkati aku Tuhan? Besok makan apa Tuhan? Besok anakku susunya sudah habis Tuhan, gimana? Dia terus mengutarakan kekhawatirannya, padahal dia tahu itu tidak berguna, tapi dia tetap melakukannya. Karena ketika dia mengentertain kekhawatirannya, rasa sayang dirinya, rasa mengasihani dirinya itu terpuaskan. Nah ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Jangan menyayangi dirimu. Bahkan Tuhan bilang, diri itu harus disangkal dan disalibkan, bukan disayangi. Kita harus menyangkal diri dan memikul salib,
dan mengikut Tuhan. Artinya, kalau kita tidak menyangkal diri dan memikul salib, kita tidak bisa mengikut Tuhan. Kalau mengikut Tuhan harus menyangkal diri dan memikul salib. Bahkan setiap hari katanya saudara. Ada dikasih waktunya setiap hari. Kita harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, baru bisa mengikut Tuhan. Itu sebabnya orang-orang yang mengentertain rasa sayang dirinya, rasa mengasihani dirinya, paling sulit mengikuti Tuhan. Mereka terjebak dalam pesta sayang diri dan sulit mengikuti Tuhan. Mereka sulit mengikuti Tuhan yang ada dalam roh mereka. Mereka sulit berpaling ke dalam roh di mana ada Kristus di situ. Bagaimana mereka bisa mengikut Kristus yang ada dalam roh mereka kalau mereka terus ubek-ubek logika berpikirnya, terus ubek-ubek di alam alamiah dan mereka tidak mau berpaling ke dalam roh. Di sana mereka akan ketemu dengan Kristus. Dan ketika kita pikirannya berpaling ke dalam roh, ditaruh di dalam roh, kita melihat Kristus di sana, maka semua perasaan khawatir akan berubah. Karena ketika kita melihat Kristus, semua aroma Kristus akan bisa kita rasakan. Akan ada rasa damai sejahtera, akan ada rasa sukacita. Makanya kenapa Alkitab suruh kita terus memandang kepada Kristus. Karena selama kita memandang Kristus, akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita. Tapi tidak ada amin dari tadi. Akan ada kekuatan, akan ada iman di sana. Karena Kristuslah iman kita. Ibrani 12 ayat 1 ayat 2 berkata, ya Kristuslah yang memulai iman kita dan yang membawa iman kita pada kesempurnaan. Tapi sebelumnya ketika kita menghadapi berbagai hal, Alkitab suruh kita dalam Ibrani pasal 12 itu untuk terus menunjukkan pandangan kepada Kristus. Saat-saat pandangan kita tertuju kepada Kristus, itulah saat iman kita muncul. Coba pandangan saudara tidak diarahkan kepada Kristus, saudara kehilangan iman. Karena Kristuslah iman kita. Ketika pandangan kita tertuju kepada Kristus, kita penuh dengan iman. Tapi ketika pandangan kita dialihkan dari Kristus, maka kita kehilangan iman. Itu sebabnya, ayo terus tujukan pandangan kita kepada Kristus. Hidup berdasarkan hayat ilahi adalah pandangan kita terus tertuju kepada Kristus, sehingga kita tidak akan pernah mengalami rasa khawatir dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Jadi kekhawatiran tidak memperpanjang umur kita. Arti lain adalah kekhawatiran tidak ada gunanya sama sekali buat kita. Jadi kalau tidak ada gunanya, apa yang kita melakukannya? Saudara hanya memuaskan rasa sayang diri saudara, saudara hanya memuaskan ya ngefly sendiri. Padahal saudara tahu itu tidak berguna, ya saudara-saudara. Jadi kekhawatiran tidak memperpanjang umur kita, malah memperpendeknya. Itu logika dari hayat ilahi. Yang ketiga, logika berikutnya adalah kenapa kita tidak harus khawatir, karena Bapa kita di sorga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Haleluya. Bapa tahu kita memerlukan semuanya itu. Ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Orang-orang yang selalu mencari pemenuhan kebutuhan, khawatir, cari. Tuhan Yesus dengan tegas berkata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya, bangsa yang mengenal Allah tidak mencari pemenuhan kebutuhan. Betul nggak saudara? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Berarti bangsa-bangsa yang mengenal Allah tidak mencari pemenuhan kebutuhan. Karena dia tahu, Bapa di sorga tahu semua mereka perlukan. Dan Bapa di sorga akan memenuhi semua keperluan mereka. Jadi kita nggak perlu kerja dong. Bukan, kita bekerja, tapi kita bekerja bukan karena kita khawatir. Kita bekerja karena kita bertanggung jawab. Manusia memang diciptakan untuk bekerja. Kita bekerja untuk menjalankan kewajiban ilahi kita selama kita ada di dunia ini.
Itu sebabnya orang Kristen, umat kerajaan akan bekerja secara berbeda dengan orang dunia. Karena kita tidak bekerja karena khawatir. Kita semua bekerja bukan karena kita khawatir. Ketika kita pergi bekerja, pastikan kita bekerja bukan karena khawatir. Kalau saudara bekerja karena khawatir, maka saudara juga akan terus khawatir, saudara akan di PHK dari pekerjaan itu. Ya, tapi kalau bukan karena khawatir, saudara akan terus maju di dalam Tuhan, dan saudara tahu Tuhan yang memenuhi semua keperluanmu. Semua keperluanmu dipenuhi bukan karena engkau bekerja, tapi karena Bapa di sorga tahu semua keperluanmu, dan Bapa di sorga memenuhi semua keperluanmu. Mungkin itu melalui gajimu, tapi kalaupun engkau tidak bekerja, Bapa di sorga tetap mampu memenuhi semua keperluanmu. Oke, saya ulangi, meskipun saudara tidak bekerja, Bapa di sorga tetap mampu memenuhi keperluanmu. Jadi percayalah, kita cukup atau tidak cukup bukan karena kita bekerja. Kalaupun kita tidak bekerja, Bapa di sorga tetap mampu memenuhi keperluan kita semua. Ya, saya sudah bersaksi berulang-ulang ketika saya memulai pelayanan pengembalaan di tempat ini. Sebelumnya waktu awal memulai, istri saya masih bekerja, saudara. Perusahaan yang cukup besar. Tapi ketika tiba waktunya harus melepaskan pekerjaan, dan dia melepaskan pekerjaannya, kami berjalan, walaupun waktu itu gereja baru bisa memberikan kami sebulan cuma 500.000. Dan saya punya 2 anak waktu itu, anak yang kedua baru-baru lahir. Masih baby. Secara logika nggak mungkin cukup. Tapi Bapa di sorga tahu keperluan kami dan memenuhi keperluan kami. Bukan karena kami bekerja di kantor, tapi kami bekerja full time untuk Tuhan di gereja, dan Tuhan sanggup memenuhi semua keperluan kami. Kalau saudara berpikir bahwa keperluan saudara dipenuhi karena saudara bekerja, sekali waktu kalau Tuhan panggil saudara, ayo full time di gereja, tinggalkan pekerjaanmu, saudara tidak akan berani meninggalkan pekerjaan saudara. Betul atau betul? Itu sebabnya hidup berdasarkan hayat alamiah dengan hidup berdasarkan hayat ilahi punya logika berpikir yang berbeda. Dulu saya sedang bekerja di perusahaan asing, dan tiba waktunya Tuhan bilang tinggalkan pekerjaanmu. Sekolah Alkitab full time untuk Tuhan. Padahal waktu itu saya sudah pacaran berapa tahun, saudara. Nah, saya nggak kepikir nanti makan apa, nanti kawinnya gimana, nggak ada dana untuk kawin, nggak ada modal untuk merit dan sebagainya. Saya malah nggak kepikir kayak gitu, saudara. Jadi ketika Tuhan suruh tinggalkan kerjaan, ya udah tinggalkan kerjaan. Puji Tuhan, karena logika berpikirnya berbeda. Jadi hidup dalam hayat ilahi sehingga saudara bisa membangun logika berpikir yang tepat di hadapan Allah. Karena saya nggak tahu ke depannya mungkin Tuhan akan bisa memanggil saudara untuk tinggalkan pekerjaan dan full time di gereja. Semua senyap. Mungkin saudara berpikir, kayaknya hari ini salah datang nih. Mestinya gue berlibur juga. Mari kita doakan orang-orang yang berlibur Tuhan, supaya Tuhan juga bicara kepada mereka, seperti mereka bicara kepada kita. Seperti Tuhan bicara kepada kita hari ini. Tidak mustahil itu terjadi, saudara. Ke depan, kalau pekerjaan Tuhan semakin maju, butuh orang-orang untuk melayani full time. Nah, kalau saudara sekarang sudah bekerja, kan kemungkinannya Tuhan panggil salah satu dari antara saudara untuk tinggalkan pekerjaan, kan ya? Ini saya lagi ngajak saudara berpikir dengan logika berpikir yang biasa, saudara, yang sederhana gitu kan. Logikanya kan kayak gitu. Kalau saudara mau dipanggil Tuhan dan tidak mau meninggalkan pekerjaan, jangan kerja dari sekarang. Jadi nanti lebih enteng. Cuma kan saudara jadi pengangguran sekarang, saudara harus kerja.
Tapi kalau saudara sudah bekerja, apalagi sudah bangun bisnis yang lumayan, tapi ada kemungkinan nggak satu hari Tuhan berkata, tinggalkan pekerjaanmu, layani aku full time. Bisa nggak itu terjadi? Loh, jangan menutup kemungkinan loh saudara. Jangan pernah menutup kemungkinan untuk itu. Kemungkinan itu selalu ada. Kalau saudara bilang, saya nggak mungkin dipanggil Tuhan seperti itu. Biasanya orang yang bilang, saya nggak mungkin. Itulah yang paling mungkin itu. Dari waktu saya remaja, saya selalu bilang, saya nggak bakal jadi gembala. Nggak mungkin jadi gembala. Saya nggak mau jadi gembala. Sampai ada satu kali ada seorang saya undang khotbah di kebaktian remaja. Waktu itu saya mimpin kebaktian remaja. Lalu kami cerita-cerita. Dia cerita. Dulu dia berkata, saya nggak mau jadi gembala. Saya nggak pernah mau jadi gembala, saya bukan gembala. Lalu akhirnya saya jadi gembala, dia bilang gitu. Lalu saya memastikan seperti ini, kalau Bapak masih mungkin jadi gembala, saya tidak mungkin. Saya tidak akan jadi gembala. Ternyata saya jadi gembala sekarang. Jadi jangan pernah berkata tidak mungkin. Kita yang berkata tidak mungkin, justru itu yang paling mungkin, saudara-saudara. Dan sekarang saya sudah terjebak di sini, nggak bisa kemana-mana. Saya jadi gembala. Sudah 20 tahun lebih. Jadi gembala, saudara-saudara. Jadi Bapak kita tahu kita memerlukan semuanya itu. Jangan pernah berpikir, jangan pernah punya logika berpikir bahwa kita dipenuhi kebutuhannya karena kita bekerja. Punyalah logika berpikir kita dipenuhi kebutuhannya karena Bapa memenuhi kebutuhan kita. Ini logika berpikir dari seorang anak. Anak-anak nggak pernah berpikir kebutuhannya bisa terpenuhi karena dia bekerja. Anak-anak selalu berpikir kebutuhannya bisa dipenuhi oleh bapaknya karena bapaknya memenuhi kebutuhan dia, saudara-saudara. Jadi ketika saudara hidup dalam hayat ilahi, logika berpikir ini akan muncul dalam hidup saudara. Bapaklah yang memenuhi keperluanku, bukan pekerjaan. Jadi sekali waktu kalau Tuhan suruh tinggalkan pekerjaanmu, kita akan dengan mudah melakukannya. Kita akan dengan mudah meninggalkannya. Oke? Ya, beberapa orang mungkin ada yang masih tegang-tegang. Nggak apa-apa, waktunya masih panjang lah, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri. Ya saudara. Tapi pastikan saudara tahu, saudara dipenuhi kebutuhannya bukan karena saudara bekerja, tapi karena Bapa yang mengetahui dan memenuhi semua keperluan itu. Yang keempat, kenapa kita tidak harus khawatir? Karena semuanya itu adalah pemenuhan kebutuhan yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Semuanya itu akan ditambahkan jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi semuanya itu akan ditambahkan jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Permasalahan banyak orang Kristen adalah mereka terus mencari dan mengejar pemenuhan kebutuhan yang akan ditambahkan kalau mereka mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mereka tidak mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga pemenuhan kebutuhan tidak ditambahkan oleh Tuhan, mereka malah mencari pemenuhan kebutuhan. Nah ini sebabnya saudara-saudara, kita harus hidup di dalam hayat ilahi. Berdasarkan hayat ilahi di dalam kita. Kalau kita hidup berdasarkan hayat ilahi, logika berpikir seperti ini akan muncul di dalam diri kita. Tuhan berkata, semuanya itu, carilah ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebetulnya yang harus kita cari utamakan adalah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kalaupun kita tidak bekerja, tapi kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengabdi kepada Allah dan kerajaannya, semuanya akan ditambahkan kepada kita. Pak, kok kerajaan Allah dan kebenarannya harus dicari, Pak? Iya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran di sini adalah realitas, saudara-saudara. Kata Yunani yang diterjemahkan dengan kebenaran itu juga bisa berarti realitas. Jadi kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan realitasnya.
Setelah kita dilahirkan kembali, kita menjadi umat kerajaan. Betul saudara-saudara? Dan sebagai umat kerajaan, saudara, kita harus hidup dalam kerajaan dan harus benar-benar mengalami realitas dari kerajaan Allah dalam hidup kita. Dan untuk kita bisa mengalami realitas dari kerajaan Allah dalam hidup kita, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan realitasnya itu. Artinya kita harus menuntut, kita harus mencari sampai kita mengalami realitas dari kerajaan Allah itu terjadi dalam hidup kita. Ada banyak orang Kristen yang notabene-nya adalah umat kerajaan, tapi sepertinya mereka tidak hidup di dalam kerajaan Allah. Mereka masih hidup di dalam kerajaan dunia ini. Nah, untuk saudara bisa berpindah dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, dari kerajaan dunia ini kepada kerajaan Allah, kerajaan sorga, saudara harus ada upaya untuk mencari dahulu kerajaan Allah dan realitasnya. Saudara harus mengalami sampai betul-betul saudara memahami, oh inilah kerajaan Allah, aku hidup di dalam kerajaan Allah. Contoh, Tuhan berjanji, Bapa tahu semua yang kamu perlukan, dan bukan cuma tahu, Dia akan memberikan semua yang kamu perlukan. Betul saudara-saudara? Nah, ini adalah janji bagi umat kerajaan. Tuhan berjanji, kalau kamu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan berjanji, lihat burung-burung di udara yang tidak bisa menabur, tidak menuai, tapi tidak pernah kekurangan makan. Kalau burung saja Tuhan pelihara, masa kamu Tuhan tidak pelihara? Betul? Lihat bunga bakung di lembah. Salomo saja tidak berpakaian seindah bunga bakung itu. Kalau bunga yang hari ini ada besok layu, didandani oleh Allah sedemikian rupa, masakan saudara tidak didandani oleh Allah? Itu semua janji dalam kerajaan Allah. Tapi pertanyaannya, sebagai orang Kristen, saudara melihat atau mengalami realitas kerajaan itu atau enggak? Saudara harus mengalaminya. Saudara harus melihatnya. Untuk itu, saudara perlu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka baru sekaliannya itu akan ditambahkan kepada saudara. Ketika saudara fokus untuk hidup dalam roh, hidup dalam hayat ilahi, terus mencari Tuhan, memandang kepada Kristus Yesus, dan terus hidup berdasarkan Kristus yang ada di dalam roh saudara, maka saya percaya saudara akan mengalami realitas kerajaan surga. Saudara akan mengalami betapa pemeliharaan Allah nyata dalam hidup saudara. Dan saudara juga akan mengalami betapa saudara kok kayak kehilangan kekhawatiran, kayak kehilangan rasa khawatir. Kok saudara jadi nggak khawatir lagi? Itu realitas kerajaan Allah. Kalau saudara sebagai orang Kristen masih suka khawatir, masih sering khawatir, masih sehari-hari khawatir akan semua kebutuhan saudara, itu menunjukkan saudara belum melihat realitas kerajaan sorga. Saudara belum ada di dalam realitas kerajaan sorga, saudara belum mengalami realitas kerajaan sorga. Saudara harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, pemeliharaan Allah ada dalam janji, dalam realitas kerajaan sorga. Ketika saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara akan bertemu dengan kerajaan Allah, saudara akan bertemu dengan realitasnya, saudara akan mendapatkan kerajaan Allah dan realitasnya. Dan di samping itu, Tuhan akan penuhi semua kebutuhan saudara. Tuhan akan tambahkan semua kebutuhan saudara. Inilah cara hidup umat kerajaan. Seorang Kristen, umat kerajaan yang hidup di dalam hayat ilahi. Mereka tidak bergumul untuk kebutuhan mereka. Mereka bergumul untuk mendapatkan kerajaan Allah dan realitasnya. Jadi apakah saudara sehari-hari dalam pikiran saudara, yang memenuhi pikiran saudara, hal-hal kerajaan atau hal-hal kebutuhan? Orang yang sehari-hari penuh dengan hal-hal kerajaan dan realitasnya, maka dia akan mengejar itu,
maka setiap hari dia akan makan firman. Dia akan minum susu firman. Dia akan makan Kristus sebagai roti hayatnya. Dia akan minum Kristus sebagai air hayatnya. Dan dia akan menghirup Kristus sebagai nafas hayatnya. Nafas hidupnya saudara. Hidupnya terus dipenuhi oleh Kristus. Ada banyak karyawan, pekerja, atau bos dari sebuah perusahaan. Mereka berpikir mereka nggak perlu doa, mereka nggak perlu baca Alkitab, mereka nggak perlu makan dan minum secara rohani. Ya, mereka lebih fokus untuk bekerja. Ini artinya saudara lebih prioritas untuk kebutuhan daripada untuk kerajaan. Seorang umat kerajaan seharusnya prioritasnya ada pada kerajaan, bukan pada kebutuhan. Kalau saudara prioritas pada kerajaan, sampai saudara mendapatkan kerajaan dan realitasnya, semua pemenuhan kebutuhan akan digenapi oleh Tuhan. Akan dilengkapi oleh Tuhan. Amin saudara. Ya, saya bisa mengatakan ini dengan yakin, karena saya sudah mengalami dan melewati itu semua, saudara-saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita fokus pada kerajaannya, cari kerajaan Allah dan kebenaran. Setiap hari cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sampai kita mengalami kerajaan Allah dan realitasnya itu saudara. Setiap hari kita mau mengalami kerajaan Allah dan realitasnya. Setiap hari kita mau bertemu dengan Sang Raja, sampai mengalami kerajaan Allah dan realitasnya. Kita mengalami Kristus sebagai Raja, kita mengalami kerajaan Allah sebagai realitas bagi kita. Maka semua pemenuhan kebutuhan tidak perlu dicari pun, akan datang sendiri. Tuhan akan memenuhi semuanya saudara. Miliki logika berpikir, semua pemenuhan kebutuhan akan ditambahkan kepada kita jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Jadi fokus kita bukan mencari pemenuhan kebutuhan, tapi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dan realitasnya. Yang kelima, yang terakhir, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya senang karena Tuhan Yesus ketika memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dia nggak pakai iming-iming saudara. Dia ngomong dengan jujur, jangan khawatir akan hari besok. Mengapa? Bukan karena besok Tuhan akan bekerja. Perhatikan saudara. Tapi dia bilang, karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Jadi Tuhan bilang, jangan khawatir akan hari esok. Karena hari esok tuh punya kesusahannya sendiri. Dengan kata lain, besok kamu akan menghadapi kesusahan lagi. Jangan khawatirin. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kesusahan hari ini, nikmati hari ini. Kesusahan besok, nikmati hari besok. Jangan khawatirkan kesusahan besok di hari ini. Jangan menumpuk kesusahan di satu hari. Karena ada saja orang-orang yang khawatir akan masa depannya. Bayangin. Anaknya baru umur 5 tahun, dia sudah pikir nanti anak saya kuliah pakai duit apa. Saya nggak punya duit untuk kuliahin anak. Padahal anaknya baru umur 5 tahun. Kuliah itu berapa tahun lagi dari umur 5 tahun saudara? 20 tahun lagi? Kuliah umur berapa sih sekarang? 17-an. 17-an udah bisa kuliah ya? Oh iya? Masa sih? Saya umur 20 baru tamat SMEA. Jadi kadang-kadang susah mikirnya. Karena saya masuk sekolahnya terlambat. Karena orang tua saya miskin waktu itu. Jadi saya masuk sekolah baru umur 10 kelas 1 SD saudara. Jadi saya tamat sekolah SMEA itu umur 20. Sekarang orang kuliah 17. 17-18 kurangin 5, 13 tahun. Bayangin, kesusahan 13 tahun dia tanggung hari ini. Gimana gak mau cepat keriput saudara? Gimana gak mau cepat tua? Tuhan bilang kesusahan besok, ditanggungnya besok. Nikmati besok. Kesusahan hari ini, nikmati hari ini. Jadi saudara, dalam menanggung kesusahan itu dicicil aja, sehari demi sehari aja. Ya. Seringkali orang nanyanya gini, aduh besok makan apa? Nah itu kekhawatiran hari besok tuh. Itu kesusahan besok ditanggung hari ini. Harusnya nanyanya, hari ini makan apa? Bahkan nggak usah nanya hari ini makan apa sebetulnya. Seharusnya saudara berdoa seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan selebihnya percayalah, Tuhan mencukupi kebutuhan makanan saudara. Amin. Jadi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada kesusahannya sendiri. Percayalah, besok saudara akan ketemu kesusahan sendiri. Ini gak usah buru-buru mau susah, maksudnya gitu saudara. Minggu ke minggu depan akan ada kesusahannya lagi. Bulan depan akan ada kesusahannya lagi, saudara. Ya, kita sehebat apapun, kita tetap akan bertemu dengan kesusahan yang harus kita tanggung. Apalagi sebagai umat kerajaan sorga, kalau kita hidup sebagai umat kerajaan di tengah-tengah dunia, yang notabene-nya bukan umat kerajaan, kita akan mengalami banyak kesusahan. Percayalah, saudara akan banyak mengalami kesusahan. Ya. Tapi kalau saudara menanggung kesusahan sehari demi sehari, nggak usah mengkhawatirkan kesusahan hari besok. Dan setiap hari saudara memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan menyertai saudara sehingga saudara tidak akan khawatir karena ada bersama dengan Tuhan. Ketika saudara hidup dalam hayat ilahi, saudara akan memunculkan logika berpikir, ngapain aku mikirin hari esok? Kenapa aku menyusahkan hari esok? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan besok aku tanggung besok. Kesusahan 1 tahun lagi aku tanggung 1 tahun lagi. Bukankah besok bisa terjadi banyak perubahan? Bahkan kesusahan yang kita khawatirkan akan terjadi besok belum tentu terjadi, karena 1 hari bisa terjadi banyak perubahan. Betul nggak saudara? Apalagi di dalam Tuhan, 1 malam bisa banyak terjadi perubahan. Yusuf di penjara bertahun-tahun. Tapi dalam semalam dia pindah ke istana Raja Firaun. Dia nggak pernah berpikir dia akan dikeluarkan dari penjara dan pindah ke istana raja menjadi wakil raja. Tapi dalam waktu 1 malam semua berubah. Dalam waktu 1 malam nasib Yusuf berubah. Dari narapidana menjadi wakil raja, asisten Raja Firaun. 1 jam bisa banyak mengalami perubahan. Kalau saudara hidup di Jakarta, maksud saya bukan waktu libur lebaran, karena kalau lebaran jalanan sepi. Kalau saudara mau muter-muter Jakarta, ini waktunya. Karena jalanan sepi semua, enak banget gitu kan saudara. Tapi kemarin saya ke Cibubur masih macet juga ya. Tapi kalau sehari-hari saudara pergi kerja dan sebagainya di Jakarta, ada pepatah yang mengatakan 5 menit, 10 menit bisa terjadi perubahan yang drastis di jalanan. Sekarang belum macet, 5 menit kemudian bisa macet. Khususnya orang yang pergi sekolah, orang yang pergi kerja. Ayo, jam 7 kurang 5 berangkat. Loh, kenapa nggak jam 7 aja dilempengin? Kalau 5 menit lagi bisa macet. Di dalam Tuhan, dalam jangka waktu beberapa menit, bisa terjadi banyak perubahan, saudara. Oke? Jadi ngapain saudara mengkhawatirkan hari esok? Toh hari esok, kesusahan hari esok belum tentu terjadi. Bisa saja Tuhan mengubahkan segalanya dalam semalam ini. Oke? Jadi kita nggak perlu khawatir. Ada 5 alasan, ada 5 logika berpikir kenapa kita tidak boleh khawatir, kita tidak perlu khawatir, dan kita tidak harus khawatir. Karena hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian. Lalu kekhawatiran tidak memperpanjang umur kita, malah memperpendek umur kita. Lalu kita tahu bahwa Bapa kita tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Dan semua pemenuhan kebutuhan itu akan ditambahkan kepada kita jika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kita nggak perlu menanggung kesusahan hari esok untuk hari ini. Dan setiap hari akan ada penyertaan Tuhan sendiri, akan ada pekerjaan Tuhan sendiri, sehingga hidup kita sehari-hari dalam penyertaan Tuhan. Kita tidak perlu mengkhawatirkan hari besok, karena hari ini Tuhan menyertai kita, hari esok pun Tuhan menyertai kita. Dia ada di dalam kita dan dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi mengapa kita harus khawatir? Hari ini biarlah Tuhan bekerja di tengah-tengah kita dan membebaskan kita semua dari rasa khawatir. Amin. Ayo kita berpaling ke dalam roh, hidup dalam hayat ilahi,
sehingga kita bebas dari semua kekhawatiran. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang menjelaskan kepada kami ketika kami hidup dalam hayat ilahi, logika berpikir kami Tuhan, mengapa kami harus khawatir, mengapa kami perlu khawatir, mengapa Tuhan, semuanya itu tidak berguna bagi kami Tuhan. Logika berpikir kami akan berbeda Tuhan. Kami tahu kami tidak perlu khawatir, kami tidak harus khawatir, karena ada Tuhan yang terus menyertai kami. Selama kami hidup di dalam kerajaan sorga, maka segala hal kesusahan yang ada dalam dunia ini tidak akan menjamah hidup kami ya Tuhan. Karena Engkau terus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Tolong kami dalam persekutuan selanjutnya, berbicara bagi kami, berbicara melalui kami Tuhan. Sehingga hayat ilahi terus bertambah dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan. Sekarang giliran saudara yang bicara dan saya mendengar saudara. Boleh sharing apa yang saudara terima dari firman Tuhan, atau kalau mau bertanya juga boleh. Kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Silakan. Siapa mau duluan? Ayo cepat saudara. Ya, silakan. Saya terinspirasi dengan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, karena ya Tuhan Yesus tidak pernah memberikan janji yang muluk-muluk. Memang Dia selalu memberikan apa adanya ya, bahwa kehidupan ini memang tidak lepas dari kesusahan. Jadi untuk apa kita memikirkan kesusahan, karena toh dia akan datang juga. Dan bahkan kadang-kadang kesusahan yang kita pikirkan itu ternyata tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Yang itu juga setelah saya renungkan banyak terjadi ya. Pada waktu saya memikirkan sudah punya rencana bakalan susahnya kayak apa gitu ya, ternyata ketika kejadian dia malah mulus ya, tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi saya belajar di situ untuk ya memang kesusahan sehari cukup sehari, besok lagi deh gitu. Sehingga apapun yang terjadi itu bisa kita lewati, karena ketika saya merenungkan masa-masa yang lalu-lalu itu yang kelihatannya, yang kalau kita lihat berat sekali ya, tapi ternyata lewat-lewat juga gitu, walaupun memang tidak gampang, tetapi lewat juga. Artinya kan memang Tuhan memang memimpin kita, menolong kita dalam setiap fase-fase tersebut ya. Jadi istilahnya ya belajarlah gitu untuk percaya memang kesusahan sehari itu cukup sehari aja, besok ada kesusahannya sendiri dan besok ada pertolongan Tuhan sendiri. Amen. Jadi setiap pertolongannya itu beda-beda dan kadang-kadang penuh dengan kejutan-kejutan yang kita nggak sangka, tapi Amen. Justru kejutan-kejutan itulah yang menunjukkan kepada kita memang Tuhan itu bekerja melampaui pemikiran kita. Apa yang kita pikirkan jauh dibandingkan dengan apa yang dia pikirkan, bahkan dia sudah memikirkan terlebih dahulu sebelum saya memikirkan, dan ketika saya menyadarinya, saya mengaku memang Tuhan memang tahu apa kebutuhan saya. Amin. Ya, ini saudara ya. Jadi ada orang-orang yang merencanakan kesusahan itu luar biasa. Kesusahannya belum terjadi, tapi dia sudah rencanakan luar biasa. Dia sudah bayangkan, bakal susah kayak gini, bakal susah kayak gini, bakal susah kayak gini nih. Ternyata kejadiannya nggak sesulit yang dibayangkan. Bahkan mudah saja lewatnya gitu. Ya. Itu kerugian dari kekhawatiran hari esok. Kita mikirinnya udah kemana-mana, padahal kejadiannya nggak ada apa-apanya sebetulnya. Lalu ini logika berpikir dari hayat ilahi juga. Ya, setiap hari ada kesusahannya sendiri, tapi setiap hari juga ada pertolongannya sendiri dari Tuhan. Dan kadang-kadang pertolongannya mengejutkan. Ya. Dan kalau kita kilas balik ke belakang kehidupan kita, dalam hidup saya juga, ada saat-saat di mana saya rasa begitu kelam, tapi kita tetap bisa melewatinya. Seringkali kita bilang, kalau disuruh balik lagi nggak mau, mengalami itu nggak mau. Tapi sekelam apapun yang kita hadapi, toh kita bisa melewatinya sekarang, saudara. Bukti bahwa saudara sudah ada di sini sampai sejauh ini, ada banyak kesusahan yang saudara sudah lewati kan. Dan kalau kita berpikir sekarang, kita akan berpikir,
Kok gua bisa lewati itu? Harusnya nggak bisa. Berarti karena anugerah Tuhan. Jadi apa yang kita perlu khawatirkan? Toh kalaupun ada kesusahan, ada Tuhan yang menolong kita. Oke? Jadi nggak perlu khawatir. Nah itu logika berpikir dari hayat ilahi. Ya. Sekelam itu aja kita bisa hadapi. Pasti kita bisa hadapi semua kesusahan bersama dengan Tuhan. Oke, siapa lagi mau menambahkan silakan. Haleluya. Sur kan punya banyak pengalaman tentang hal ini kan? Ya, di-sharing lah. Oke, silakan Bagus. Yes. Ya, puji Tuhan. Sekelam apapun, seburuk apapun, segelap apapun kehidupan yang kita lalui pasti ada jalan keluar. Amin. Itu luar biasa. Amin. Ya, karena saya merasa ya bahwa sepanjang hidup ini kehidupan kita itu digerakkan oleh kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu kan roda gigi dunia itu berputar. Terkadang kalau kita dihibur ya, kita merasa khawatir. Orang lain ngomong jangan khawatir, apa itu justru nggak membuat kita berhenti khawatir, justru malah khawatir. Nah, dari sini saya menyadari bahwa yang bisa meredakan gejolak kekhawatiran ataupun hal yang membuat kita khawatir itu cuma satu, kita beralih dalam roh, atau kita mengizinkan hayat Tuhan itu masuk dan bekerja. Nah, itu saja kuncinya. Saya sih jadi kadang berdoa ya, Tuhan, kita berdoa supaya kekhawatiran itu hilang. Malah sebenarnya kalau saya pribadi saya merasa bahwa justru tidak segera hilang, tapi saat hati kita terbuka sama Tuhan untuk bekerja, untuk masuk, pribadi Tuhan itu masuk dan bekerja, mengizinkan pribadi Tuhan menggantikan pribadi kita yang sering khawatir, itu malah dari situlah khawatir itu mulai sirna. Nah, itu saya merasakan bahwa hayat ilahi itu luar biasa. Nah, kita tidak bisa dihiburkan oleh perkataan manusia, kita tidak bisa dihiburkan oleh inspirasi siapapun. Mungkin kita bisa tenang, tapi itu sementara. Tapi kalau hayat ilahi itu tenangnya itu jadi permanen. Amin. Nah, itu saja yang saya rasakan. Terima kasih. Amin. Iya. Kelahiran ilahi kita, kelahiran baru kita adalah kelahiran ilahi, di mana kita menerima hayat ilahi, itu penting. Kalau suruh membaca surat Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dia di sana banyak menekankan tentang kelahiran ilahi. Orang yang lahir dari Allah mengasihi saudaranya. Orang yang lahir dari Allah tidak bisa berbuat dosa. Orang yang lahir dari Allah hidup dalam terang. Orang yang lahir dari Allah, jadi dia menekankan kelahiran ilahi. Jadi bisa disimpulkan bahwa kelahiran ilahi adalah dasar dari hidup yang berkemenangan. Jadi kalau saudara mau hidup berdasarkan, kalau saudara mau hidup lebih daripada pemenang, saudara harus hidup berdasarkan kelahiran ilahi saudara ini. Ya, inilah ciptaan baru di dalam Tuhan. Oke, silakan lanjutkan, siapa lagi? Nah, dari pembicaraan saudara, saya menerima sesuatu lagi. Kayak tadi, sekelam apapun kita bisa lewati, dan kita sudah lewati, toh kita sudah ada di sini. Amin. Haleluya. Silakan, Andre. Kalau nggak salah, saya pernah kenal ada orang yang dia itu nggak terlalu banyak pusing dengan hal yang terjadi dalam kehidupannya atau sekelilingnya. Nggak banyak mikir. Nggak, jarang banget khawatir, jangan-jangan dia nggak pernah khawatir gitu. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan atau sekelilingnya, ya dia tetap santai aja, nggak terlalu pusingin. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Apakah dia memang sudah hidup dalam satu logika yang tertentu sehingga dia tidak menjadi khawatir lagi? Pastinya kan itu alaminya ya, bukan karena dia hidup dalam hayat ilahi. Apakah memang dia itu sudah, artinya dalam porsinya dia sudah bisa menanggulangi kekhawatirannya gitu. Apakah kita memang perlu seperti itu atau bagaimana gitu ya? Karena ada orang yang memang nggak, kayaknya dia nggak pernah khawatir gitu. Oke, ada yang mau jawab?
Oke. Kebetulan kita nggak kenal dengan dia ya. Jadi saya nggak tahu, maksudnya dia bukan orang Kristen. Oke. Ada orang yang memang punya sifat alamiah yang disebut easy going, mungkin gitu ya. Easy going. Semua dianggap easy gitu. Jadi ada orang yang secara alamiah punya sifat easy going. Tapi saya nggak percaya kalau dia nggak khawatir sih. Mungkin kekhawatirannya itu nggak nampak, tapi di dalamnya. Nah ini ada orang-orang yang bisa menyimpan di dalam dan nggak nampak, tapi di dalamnya seperti apa tuh, gunung es ya, gunung es yang bisa meledak sekali waktu. Hanya masalah waktu itu bisa terjadi. Kalau kalau itu berasal dari sifat alamiah, sekali waktu itu akan meledak. Seperti ada orang sabar. Secara alamiah ada orang yang sabar kan? Kan ada orang pemarah, ada orang sabar. Tapi maupun sabar maupun pemarah, kalau dua-duanya dari hayat alamiah, yaitu bukan roh gitu. Orang yang sabar secara alamiah, ya seperti gitu. Seperti ada gunung es di dalamnya. Sekali waktu kalau meledak, dia bisa lebih pemarah daripada orang pemarah. Orang yang sabar itu. Semua yang berasal dari hayat alamiah seperti itu. Jadi kayak terpendam di dalam dan hanya masalah waktu bisa meledak. Kayak gitu. Tapi hayat ilahi tidak seperti itu ya saudara ya. Itu hayat ilahi itu natural, normal. Kalau sabar ya sabar. Dia nggak buat-buat. Dia nggak berusaha untuk sabar. Kan ada orang sabar berusaha. Ada orang kalau sabar kan mesti gini. Nahan amarah maksudnya gitu saudara. Nah itu namanya sabar yang diusahakan. Nah kalau saudara hidup dalam hayat ilahi itu memang punya sifat sabar. Jadi saudara nggak perlu berusaha untuk sabar, tiba-tiba saudara sabar. Ya, Kristus sabar nggak? Tuhan Yesus sabar? Tuhan Yesus sabar. Saudara pernah melihat Tuhan Yesus marah? Nah, pernah baca Tuhan Yesus marah? Bukan, belum pernah lihat ya. Pernah baca Tuhan Yesus marah? Tapi perhatikan kenapa Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus marah di bait Allah. Mungkin sekali itu Tuhan Yesus marah ya. Di bait Allah, dia ngamuk di bait Allah. Dan dia marah karena rumah Allah, bait Allah, yang seharusnya menjadi rumah Allah, diubah menjadi sarang penyamun. Tapi perhatikan, Tuhan Yesus tidak marah ketika dia dicolek. Waktu dia mau disalib, dia dihujat, dia cela, dimaki, dihina, dikata-katain, apalagi dipancing-pancing, diludahi. Orang kan ada yang dihina bisa, tapi kalau diludahi, wah, meledak itu. Dicambuk, dianiaya bahkan, tapi Tuhan Yesus nggak pernah marah. Jadi sabarnya itu seperti itu. Sabar hayat ilahi itu seperti itu. Kita tidak marah ketika diri kita yang dicolek. Kalau kita kan marah kebanyakan karena ego kita yang dicolek kan. Ya, Yesus tidak pernah marah karena egonya yang dicolek. Ya, tapi kalau kita marah karena ego kita dicolek. Nggak boleh colek-colek ego kita. Kalau colek ego kita, marah. Kayak gitu. Tapi Tuhan Yesus, egonya diapain pun dia nggak marah, saudara. Nah itu kesabaran dari hayat ilahi. Kayak gitu. Boleh begitu? Boleh. Silakan yang di sini tadi siapa yang mau bicara? Romi? Ya, aku mau nanya. Yang tadi kan kita di sini masih bisa sampai sini karena anugerah Tuhan. Ya. Terus habis itu kesusahan sehari cukup untuk sehari.
pertanyaannya apakah Tuhan membiarkan ada kesusahan buat kita supaya kita merasakan anugerah Tuhan? Silakan yang lain, ada yang mau jawab? Pertanyaannya, apakah Tuhan mengizinkan kita susah supaya kita merasakan anugerah Tuhan, begitu ya? Menurut pengalaman saudara gimana? Ya silakan Eli jawab. Jadi yang tanya yang di belakangnya, yang jawab yang di depannya. Yang aku share ini mungkin yang bisa jawab Oh, ya iya. gitu. Jadi aku meng-highlight tadi yang aku bagus bilang itu, dan aku bersyukur gitu loh. Kita sekarang dikasih tahu kebenaran ada hayat ilahi dalam diri kita dan kita hanya perlu menghidupi hayat ilahi itu. Dan itu membuat aku flashback ke hari-hari sebelumnya. Aku orang yang khawatir sebenarnya. Dan kayak Dad bilang gitu, kesusahan 13 tahun mendatang udah aku pikirkan dari sekarang. Belum punya sesuatu, belum ini, tapi aku sudah merancangkan nanti kalau begini, kalau jadi kayaknya udah mengantisipasi, seolahnya sound good gitu. Tapi kan sebenarnya itu kan sesuatu yang belum terjadi dan kita nggak perlu mikir sampai sejauh itu gitu. Dan hari ini aja, masalah hari ini aja ada gitu, kenapa udah mikirin yang itu gitu. Nah tapi ketika dibilang kita punya hayat alami, hayat ilahi, aku bersyukur gitu karena kita hanya perlu menghidupi, menjenuhi diri kita itu dengan hayat ilahi itu, kita nggak usah khawatir lagi gitu. Dan karena apa, kekhawatiran itu nggak bikin kita gimana-mana gitu kan, nggak kemana-mana, dan justru menambah banyak masalah. Dari kekhawatiran jadi timbul penyakit-penyakit lain, terus kita jadi kayak merasa kita lebih pintar dari Tuhan, lebih tahu, karena kita merancangkan segala sesuatu. Jadi kalau ditanya apakah Tuhan mengizinkan sesuatu, aku pikir bukan Tuhan yang mengizinkan, tapi kita yang membiarkan hal itu terjadi ke kita. Karena kan nggak ada firman Tuhan merancangkan hal-hal yang jahat gitu, kesusahan enggak gitu kan. Ya kita percaya Tuhan merancangkan hari yang baik. Jadi kalau kenapa itu bisa terjadi? Karena kita hidup di hayat alami itu, kita nggak menyadarinya. Jadi ya kesusahan itu terjadi karena kita. Ya Tuhan biarin aja, maksudnya biarin dalam arti bukan Tuhan membiarkan juga gitu, maksudnya ya kan kita memang harus menanggung apa yang kita istilahnya ketabur gitu kan, menabur kekhawatiran gitu kan. Ya kita menerima konsekuensinya, tapi kalau kita berpaling, switch menghidupi hayat ilahi itu, menjenuhi hayat ilahi itu, ya kesusahan itu nggak terjadi. Justru rancangan terbaik dari Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, itu yang aku highlight gitu. Dan itu juga yang membuat aku sadar gitu bahwa mencari kerajaan Allah itu sebenarnya ini gitu loh, bukan nyari yang aneh-aneh, berkat-berkat yang aneh, tapi bagaimana menghidupi hayat ilahi itu sendiri. Itulah kerajaan Allah itu sendiri. Kalau hayat ilahi itu udah hidup dalam kita, ya kerajaan Allah itu ada dalam kita, dan semuanya itu ditambahkan, ya semua yang kebaikan dari Tuhan gitu. Nggak mungkin Tuhan biarin kita hidup dalam susah, kan Tuhan dia tahu Bapa yang baik. Amin. Itu sih yang aku dapat. Nggak tahu menjawab nggak Om Romin? Menjawab nggak? Dari mukanya belum kayaknya. Ada lagi yang mau tambahkan? Dari wajahnya belum puas kayaknya. Ada lagi yang mau tambahkan jawabannya? Silakan Budi. Tolong kasih mikrofon. Itu sudah di on belum? Dari Kejadian 3 ayat 17. Oh ini pakai ayat nih, tolong perhatikan baik-baik saudara. Ya, Kejadian 3. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Mungkin dari sini bisa kita simpulkan bahwa kenapa bisa ada kesusahan itu akibat dari kejatuhan manusia seperti itu.
Itu aja sih. Oh iya. Ya, kesusahan pasti dari akibat kejatuhan manusia. Kalau saja manusia pertama tidak jatuh, kita tidak akan sesusah sekarang. Ya, semua masalah itu akarnya dari dosa, dari kejatuhan manusia, kayak gitu. Ya, makanya semua yang di dalam Adam akan mengalami semua kesusahan yang macam-macam itu, tapi kita sudah dipindahkan dari dalam Adam ke dalam Kristus. Ingat, di hadapan Allah manusia itu cuma dua, Adam dan Kristus. Adam pertama dan Adam terakhir. Kristus adalah Adam terakhir. Jadi setelah Kristus tidak akan ada manusia lagi. Ini manusia terakhir. Ya. Manusia pertama itu Adam, manusia terakhir itu Kristus. Jadi semua manusia selain Adam dan Kristus itu antara dua. Apakah mereka hidup di dalam Adam atau hidup di dalam Kristus? Semua orang yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, semua ada di dalam Adam. Dan semua hidup dalam hukum dosa dan maut. Tapi semua yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dipindahkan dari dalam Adam ke dalam Kristus. Ya, ketika kita dipindahkan ke dalam Kristus, maka ada hukum yang berbeda yang bekerja dalam diri kita, yaitu hukum roh kehidupan namanya, hukum roh hayat. Hukum roh hayat inilah yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Hukum dosa dan hukum mautnya masih ada karena kita masih tinggal dalam tubuh dosa dan tubuh maut ini. Masih bekerja hukum dosa dan hukum mautnya, tapi ada satu hukum lain yang lebih tinggi dari hukum dosa dan hukum maut bekerja dalam roh kita, namanya hukum roh hayat atau hukum roh kehidupan. Nah, kalau kita mau bebas dari hukum dosa dan maut, kita harus hidup di dalam roh di mana berlaku hukum roh kehidupan. Jadi kita tidak akan banyak menanggung kesusahan seperti orang-orang dunia lainnya. Kita akan lebih banyak berkemenangannya. Tapi apakah Tuhan bisa mengizinkan kesusahan untuk kita alami, untuk kita mengalami anugerahnya? Saya rasa bisa saja. Misalnya ketika Tuhan membentuk hidup kita, ya, kan kita masing-masing nih disuruh hidup dalam roh susah ya saudara ya. Disuruh hidup berdasarkan Kristus susah ya. Maunya hidup berdasarkan manusia lama kita, berdasarkan daging kita kan. Ya. Nah, untuk kita bisa bertumbuh sehingga hayat ilahi itu menguasai pikiran, emosi dan tekad kita, ada dua hal yang kita perlukan. Pertama adalah terang ilahi. Terang ilahi akan menolong kita untuk melihat kebenaran ini sehingga kita mau berpindah dari dalam daging ke dalam roh. Karena seringkali kita salah saudara. Ingat, daging itu ada jahatnya, ada baiknya. Jadi semua yang berasal dari daging, yang jahat maupun yang baik, kalau dari daging ya daging. Nah, permasalahannya seringkali pola pikir kita itu tentang pohon pengetahuan baik dan jahat, kita pikir ini dua pohon. Tapi ini adalah satu pohon, saudara. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebetulnya ini bisa disebut dengan pohon kematian atau pohon maut. Karena Tuhan berkata, kalau kamu memakannya, pasti kamu mati. Ini pohon maut. Satu lagi pohon hayat, pohon kehidupan. Nah, di dalam pohon maut, ada pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sama di dalam daging ada yang baik dan yang jahat. Bisa nggak orang berdoa tapi dari dagingnya? Bisa. Bisa nggak orang rajin ke gereja tapi hidup dalam daging setiap hari? Bisa. Orang nyanyi puji Tuhan tapi dalam daging, nggak menggunakan rohnya, cuma menggunakan pikirannya. Menyembah Allah cuma menggunakan emosinya, menggunakan pikirannya. Bisa nggak? Bisa. Alkitab bilang Allah itu roh. Barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh. Nah, menyembah dalam roh, ini bukan menyembah dalam bahasa roh. Menyembah dalam roh itu maksudnya adalah kita menyembah dengan menggunakan roh kita yang sudah dilahirkan kembali. Jadi orang menyembah itu bisa dengan tubuhnya, bisa dengan jiwanya, bisa dengan rohnya.
Tuhan menuntut, karena Allah itu roh, harus disembah dengan roh. Nggak bisa kita menyembah Allah dengan jiwa kita, nggak bisa menyembah Allah dengan tubuh kita. Orang-orang yang belum diselamatkan, menyembah Allah, dalam tanda kutip, Allahnya huruf kecil, menyembah para dewa, menyembah para Allah, itu dengan tubuh dan jiwa mereka. Makanya mereka perlu silat-silat tubuh mereka. Tapi orang Kristen seharusnya menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Kebenaran di situ adalah realitas, dan itu menuju kepada roh kebenaran, ya adalah Roh Kudus atau Roh Kristus itu sendiri di dalam kita. Itu menuju kepada roh kita yang sudah dilahirkan kembali, yang sudah berbaur dengan Roh Kristus atau Roh Kudus. Nah, kalau kita menyembah cuma dengan pikiran kita, cuma dengan emosi kita, cuma dengan tekad kita, maka nggak nyampe penyembahannya, karena Allah itu roh. Sesuatu yang psikis hanya bisa menyentuh dunia psikis. Tapi sesuatu yang berasal dari roh, yang rohani, bisa menyentuh dunia rohani. Allah ada di dalam dunia rohani. Jadi kita harus menyentuh Allah, menyembah Allah dengan roh kita yang sudah dilahirkan kembali. Jadi itu sebabnya latih hidup saudara untuk menggunakan roh setiap hari. Menyerukan nama Tuhan, mendoa bacakan firman Tuhan, itu adalah tujuannya untuk melatih roh. Supaya kita terbiasa menggunakan roh kita. Karena kita semua ini terbiasa menggunakan pikiran atau emosi kita atau tekad kita, menggunakan jiwa kita. Yang notabene-nya manusia lama. Ya, yang pusatnya adalah ego atau aku. Ya. Selama saudara masih terus berjalan dengan pikiran saudara, saudara nggak bisa berjalan dengan roh saudara. Nah, untuk perpindahan dari kita berjalan dalam jiwa kita lalu berpindah berjalan dalam roh kita, kita membutuhkan terang. Karena Alkitab berkata, firman Allah itu kuat seperti pedang bermata dua. Dia akan memisahkan jiwa dengan roh kita. Ya, seringkali kita tidak bisa mengenali ini jiwa atau roh yang bekerja dalam diri kita, karena belum terpisahkan. Ketika kita menerima terang firman, maka jiwa dan roh kita semakin terpisah. Semakin banyak terang yang kita terima, semakin kita jelas ini roh, ini jiwa. Semakin kita jelas, kita sedang berjalan dalam jiwa, bukan dalam roh. Ketika kita melihat orang, kita juga jelas ini orang jiwani, bukan rohani. Ini orang sedang menggunakan jiwanya, bukan rohnya. Mungkin dia bicara tentang hal-hal yang rohani, mungkin dia banyak bicara tentang firman Tuhan, ngutip ayat-ayat firman, tapi kita tahu dia sedang menggunakan jiwanya ketika berbicara, bukan menggunakan rohnya. Sekalipun yang dibicarakan adalah firman Tuhan, tapi kalau itu berasal dari jiwa, itu adalah daging. Daging yang baiknya, tapi tetap daging. Jadi kalau saudara bicara kebenaran, harus bicara dengan roh saudara. Kalau saudara bicara dengan pikiran saudara, dengan emosi saudara, itu daging, itu nggak berguna. Jelas ya saudara? Nah, untuk berpindah dari berjalan dengan jiwa dengan berjalan dengan roh, ada dua yang kita butuhkan. Pertama adalah terang Tuhan yang memisahkan jiwa dengan roh. Yang kedua adalah peremukan Tuhan. Pengaturan lingkungan oleh Roh Kudus sehingga jiwa kita ini disangkali, diremukan. Alamiah kita diremukan. Alamiah kita harus diremukan supaya roh itu kan letaknya yang paling dalam di dalam bagian manusia kita. Roh bisa keluar. Seperti minyak narwastu itu, saudara, Maria Magdalena yang meminyaki Yesus, itu ada di dalam buli-buli. Buli-bulinya harus dipecahkan, harum aroma minyak narwastunya baru keluar. Kalau Rasul Paulus bilang dalam 2 Korintus pasal 4, aku memiliki harta rohani yang berlimpah-limpah, tapi harta rohani itu ada dalam bejana tanah liat. Harta rohani bicara tentang hayat ilahi di dalam roh kita, bejana tanah liat itu adalah jiwa dan tubuhnya. Jadi semua harta rohani yang diberikan Tuhan itu ada dalam roh kita, bagian terdalam dari diri kita, dan itu ditutupi oleh jiwa dan tubuh kita. Sehingga semua harta rohani yang di dalam roh kita ini nggak bisa keluar karena ditutupi oleh jiwa. Kalau saudara terbiasa pakai pikiran saudara, maka pikiran saudara, pertimbangan pikiran saudara akan menghalangi roh untuk bekerja. Kalau saudara terbiasa pakai emosi saudara, maka emosi saudara akan menghalangi roh untuk bekerja. Kalau saudara adalah orang yang kuat tekadnya, apa-apa pakai tekad, apa-apa pakai tekad,
Semua masalah yang saudara hadapi, yang maju duluan adalah tekad saudara. Maka tekad saudara akan menghalangi roh untuk keluar, untuk bekerja dalam diri saudara dan bekerja melalui saudara. Makanya orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang jiwani tidak bisa menyalurkan Kristus yang ada dalam roh mereka. Karena ketika mereka berbicara dengan jiwa mereka dan Kristus ada dalam roh mereka terhambat untuk keluar. Tapi orang-orang yang sudah terpisah jiwa dan rohnya, maka jiwanya tunduk pada rohnya, sehingga ketika dia berbicara, dia tidak berbicara dari jiwanya, dia berbicara dari rohnya, dan jiwanya itu mengekspresikan apa yang dari dalam rohnya, sehingga ketika dia berbicara, Kristus tersalur lewat hidupnya. Jadi kalau saudara bicara dengan orang yang rohani, saudara akan menerima Kristus, saluran Kristus saudara terima dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara bicara dengan orang jiwani, sekalipun yang dia bicarakan adalah firman Tuhan, saudara tidak akan menerima apa-apa. Mungkin cuma menambah pengetahuan Alkitab saudara, tapi tidak menambah Kristus dalam diri saudara. Nah, untuk sampai ke titik itu, Tuhan perlu menyeting situasi dan kondisi, dan Tuhan tahu bagaimana cara meremukkan manusia alamiah saudara. Kan ada orang-orang yang dibenturin sekali, sudah bertobat, sudah berubah, sadar bahwa daging itu jahat, bahwa daging itu tidak baik. Sebaik-baiknya daging, daging tetap daging. Kita harus hidup dalam roh. Sudah bisa sadar nih saudara. Langsung hidup dalam roh gitu. Tapi ada orang yang dibenturin sekali belum cukup saudara. Harus dibenturin sekali lagi. Jadi artinya ini bencana tanah liatnya kuat. Dibenturin sekali belum remuk. Benturin 2 kali, kadang-kadang masih ada yang bertahan, nggak remuk juga saudara. Tuhan Yesus kan disalib 6 jam. Tapi orang Kristen disalib bertahun-tahun nggak mati-mati saudara. Jadi saya yakin dalam hal itu Tuhan bisa menyeting lingkungan untuk meremukkan manusia alamiah kita, karena Tuhan mau kita berpaling. Kita tidak lagi hidup berdasarkan manusia alamiah kita, tapi kita hidup berdasarkan manusia ilahi di dalam roh kita, yaitu Kristus sendiri. Sehingga kita bisa mengatakan, aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Amin saudara-saudara. Seharusnya itulah orang Kristen. Akunya hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Artinya kita tidak hidup lagi berdasarkan aku, manusia alami aku, tapi kita hidup berdasarkan Kristus, manusia rohaniku. Amin. Sehingga kita semua jadi manusia rohani. Dan jadi dalam kasus itu, saya yakin Tuhan akan mengizinkan kesusahan tertimpa atas saudara. Ada yang mungkin diizinkan mengalami sakit penyakit. Ada yang mungkin diizinkan mengalami penghinaan yang sangat rumit dan sebagainya. Ada mungkin yang mengalami fitnah dan sebagainya, berbagai macam. Tapi yang saya tahu adalah Tuhan tahu bagaimana cara meremukkan manusia alamiah saudara. Karena kita beda-beda. Saya diremukkan dengan cara ini, tapi saudara mungkin diremukkan dengan cara yang berbeda dengan saya. Saya cocok dengan cara ini, tapi saudara mungkin kurang cocok dengan cara yang sama yang Tuhan pakai dengan saya. Jadi Tuhan bekerja dalam setiap pribadi juga berbeda-beda. Pertolongannya berbeda, peremukannya juga berbeda. Gitu saudara. Semakin Tuhan bekerja menyeting lingkungan dan saudara diremukan, ya. Ada orang yang tekadnya begitu kuat, dibenturin gagal terus. Ya. Usaha ini gagal, usaha itu gagal, usaha ini gagal, usaha itu gagal. Semua usaha gagal. Sampai akhirnya dia menyadari semua usahanya sia-sia. Akhirnya dia berbalik kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku tidak mau usaha dengan tekadku lagi. Aku mau hidup di dalam Tuhan. Aku mau tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam aku. Sehingga bukan lagi aku yang bekerja, tapi Kristus yang bekerja di dalamku. Ibrani berkata, orang yang sudah masuk hari perhentian Tuhan, berhenti dari semua pekerjaannya. Dia baru memahami ayat itu setelah dibentur semuanya gagal. Kayak gitu. Ada orang yang pikirannya kuat. Ya, dia percaya pada kekuatan pikirannya, ide-idenya bagus.
Tuhan bisa benturi dia dengan semua pemikirannya gagal, semua idenya gagal. Sampai akhirnya dia tidak percaya lagi pada pikirannya. Dia percaya kepada Tuhan. Dan pikirannya cuma jadi ekspresi Tuhan. Bukan lagi yang memimpin dia, tapi Tuhan yang memimpin pikirannya mengekspresikan Tuhan. Jadi Tuhan perlu membenturkan pikiran kita, emosi kita, tekad kita. Supaya kita tidak mengandalkan pikiran kita lagi, tidak mengandalkan emosi kita lagi, tidak mengandalkan tekad kita lagi, tidak mengandalkan aku lagi, tidak mengandalkan manusia alamiah lagi. Kita tahu manusia alamiah kita hanya satu, harus mati. Manusia alamiah kita hanya satu, akhirnya harus mati. Jangan berusaha memperbaiki manusia alamiah saudara. Manusia alamiah tidak bisa diperbaiki. Satu-satunya jalan harus mati supaya Kristus hidup di dalam saudara. Amin saudara. Kalau saudara berusaha memperbaiki manusia alamiah saudara, nanti Kristus tidak bisa hidup dalam diri saudara. Tuhan menuntut kita mati biar Kristus hidup. Aku telah mati bersama Kristus. Aku telah tersalib bersama Kristus. Jadi Galatia 2 ayat 20 ayat 19-nya begini nih. Aku telah tersalib bersama Kristus. Dan sekarang aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Mati dulu, baru Kristus hidup. Oke? Ada lagi yang lain? Apakah itu boleh? Boleh. Ya, silakan. Jadi waktu firman Tuhan disampaikan ada tiba-tiba ada pernyataan ada ya kesimpulannya seperti ini. Saya mendapatkan tadi kan tentang kekhawatiran mengenai pemenuhan hidup, kebutuhan sehari-hari dan ya kehidupan kita ya. Lalu ada pernyataan kalau itu kalau kita khawatir kan menunjukkan kita berarti sedang tidak di dalam roh, berarti kita sedang ada di dalam daging gitu kan. Tapi sebaliknya kalau manusia rohani, ya kita sedang ada di dalam roh, kita tidak khawatir tentang apapun juga gitu kan. Selama kerajaan Allah ada di dalam kita, itu kita tidak akan bisa dijamah oleh kekhawatiran gitu. Terus tiba-tiba ada pertanyaan, seharusnya atau pernyataan ya, seharusnya kita khawatir bukan lagi tentang hal yang pemenuhan kehidupan sehari-hari, tapi ketika kita tidak ada di dalam kerajaan Allah, kita tidak ada di dalam hadirat Tuhan, kita jauh dengan Tuhan. Itulah yang harusnya membuat kita khawatir, seperti itu. Jadi kekhawatiran kita itu harusnya seperti itu ya, bukan tentang pemenuhan kehidupan. Tapi ketika kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan, ketika kita kan berasa kan ada kematian rohani gitu di dalam diri kita. Kita mulai mundur gitu kan. Mundur pelan-pelan lama-lama, itu kan yang dirancang sama iblis kan seperti itu. Kita semakin jauh dari hadirat Tuhan. Nah, ketika seperti itu, itulah yang saatnya kita harus khawatir gitu. Jadi kita khawatir seperti itu. Aduh, ini berarti tidak benar. Kita sedang hidup di luar Tuhan. Bukannya Tuhannya di luar kita, Tuhan ada di dalam kita, kitanya yang keluar masuk gitu kan. Tuhan selalu ada di dalam kita, tapi kitanya yang keluar masuk dari hadirat Tuhan gitu. Jadi saat itulah kita khawatir gitu loh. Kita harus berlari kepada Tuhan lagi dan harus hidup di dalam roh. Pada saat kita hidup di dalam roh, maka tidak ada kekhawatiran yang bentuknya hal-hal yang materi gitu ya. Gitu, seperti itu sih. Oke. Jadi kalau saudara tidak mencari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itulah yang perlu dikhawatirkan. Baik, apakah ada lagi? Tidak ada lagi? Kalau tidak ada, yuk kita berdoa sama-sama. Haleluya. Bapak, terima kasih buat firman Tuhan. Tenggelamkan kami dalam firman Tuhan. Bila firman Tuhan menjadi pedang bermata dua yang memisahkan jiwa dari roh kami Tuhan. Sehingga jiwa dan roh kami semakin terpisah, sehingga kami semakin jelas apakah kami sedang hidup dalam jiwa kami atau dalam roh kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Biarlah Engkau juga yang akan melakukan segala perkara. Engkau bekerja dalam segala sesuatu Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, sehingga kami makin serupa dengan gambaran Yesus Kristus.
Tuhan Yesus, tolong kami untuk terus hidup di dalam roh setiap hari, hidup di dalam benih ilahi, hayat ilahi dalam kami. Kelahiran ilahi adalah kunci kemenangan kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami mau terus berjuang untuk hidup di dalamnya, hidup di atas dasar kelahiran ilahi ini. Terima kasih Tuhan, Kau telah membawa kami kepada kebenaran-Mu sejauh ini. Dan bila kami hidup di dalam kebenaran-Mu, dan kami hidup karena kebenaran-Mu. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, bekerja dalam hidup kami. Biarlah kami terus mati bersama Kristus, kami telah tersalib bersama Kristus, sehingga kami juga bangkit dan naik ke surga bersama dengan Kristus. Kami telah mati dan kami hidup bersama-Mu Tuhan. Sekarang kami hidup, tapi bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang telah menerima firman-Nya, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Selamat siang semuanya. Haleluya.